Simatika 25 di sini diberi kesempatan untuk bisa jadi teman diskusi kawan-kawan semua sebagai persiapan ujian PPD besok. Oke, rencananya aku bakal coba bahas soal ujian aja karena kalau misalnya bahas materi dari awal itu takutnya kelamaan karena waktu kita juga udah lumayan malam. Jadi biar lebih kebayang kayak ntar apa ya mekanisme pengerjaan soalnya kayak gimana, lebih baik kita ngerjain soalnya langsung aja. Oke, sebelumnya aku izin share screen dulu sebentar. Oke, boleh tolong konfirmasi kawan apakah sudah terlihat layarnya? Sudah kawan. Oke, makasih kawan. Oke, jadi di sini kita bakal coba bahas soal ujian satu di tahun lalu. Dosennya sama eh, Pak Robert sama Bu Siska. Nah, mungkin ini jadi soal yang paling relevan. eh Kalau misalnya kita mau cari bayangan kira-kira soal besok kayak gimana. Karena kalau kawan-kawan lihat di SAO itu di 2 tahun lalu dosennya bukan Bu Siska, Pak Apri. Makanya kita coba ambil soal tahun lalu aja yang dosennya sama dan yang terbaru gitu. Oke, jadi eh, kurang lebih nanti struktur soalnya besok bakal sama kayak gini. Sempat dijelasin Bu Siska di kelas. Jadi ada soal yang bagian B. Jadi di situ kita diminta buat ngejawab pakai uraian tapi singkat, nggak perlu panjang-panjang. Terus bagian C ini uraian yang panjang, jadi harus benar-benar rinci. Nah, bagian B ini per soal 4 poin. Bagian C nilai satu soalnya 10 poin. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita coba langsung bahas di nomor 1B. Jadi di sini soalnya berbunyi tentukan solusi persamaan diferensial berikut. Dengan persamaannya itu XY Y aksen tambah X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 0. Nah, di sini ada sedikit petunjuk. Kita diminta buat cek dulu apakah persamaan diferensial ini eksak atau enggak gitu. Oke, aku mungkin tulis ulang dulu soalnya. Jadi di sini X, Y aksen bagian B. X, Y aksen tambah X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 0. Nah, umumnya bentuk Y aksen, kita kan punya notasi, beberapa notasi turunannya. Ada yang kayak gini, ada Y aksen, ada DY/dx, atau kalau ini biasanya namanya notasi Leibniz. Kalau ini aku kurang tahu, tapi maknanya sama, sama-sama menandakan turunan. Jadi kita bisa tulis dengan bentuk lain. Jadi ini XY DY/dx ditambah X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 0. Nah, di kelas kita dikasih tahu kalau misalnya turunan pertama itu kita bisa anggap itu kayak variabel aja. Jadi dia bisa dikali, dibagi, dan seterusnya. Makanya kita bisa istilahnya kita bisa kali ini dengan dx gitu. Makanya jadi xy dy. Anggaplah dx-nya dicoret gitu kan. Ini jadi x kuadrat tambah y kuadrat dx sama dengan 0. Oke, dari petunjuk soal kita diminta buat cek apakah persamaan diferensial ini eksak atau enggak. Nah, jadi eh, kalau kita cermatin bentuknya kayak gini, kita kan oke, ini mungkin nyinggung mata kuliah lain ya. Tapi kalau misalnya kita punya f, fungsi f variabelnya x, y, kalau kita cari turunannya, itu kan sama aja kayak kita turunin masing-masing. Jadi df terhadap x ditambah df terhadap p. Nah, gini kan. Nah, kira-kira di sini sama. Jadi ini tuh kayak ada suatu fungsi sehingga hasilnya tuh ini turunan terhadap p.
ditambah turunan terhadap X-nya. Kayak gitu. Makanya kita bisa cermatin ini sebagai, kayak mungkin ini tulisan aku agak kurang benar. Ini fx do f do x tambah v do f do y. Jadi turunannya dikali sama do f do x ditambah turunan terhadap y dikali do f do y. Nah, jadi di sini sama aja kayak misalnya kita anggap ini tuh fy karena kan yang sepasang sama dy fy. Berarti ini fx. Nah, cara ngecek dia persamaan diferensialnya eksak atau enggak, kan kita di kalkulus belajar kalau misalnya mau apapun fungsinya f x y itu pasti sama dengan f y x. Atau dengan kata lain kita turunin ke x dulu baru ke y, itu nilainya bakal sama kayak kita turunin ke y baru ke x. Jadi kita bisa coba turunin yang di sini ke x dulu. Nah, jadi kita punya fy kan sama dengan xy. Berarti fyx-nya sama dengan y, ya kan? Kita anggap y-nya konstan di nilai fungsinya. Nah, terus fx-nya itu sama dengan x kuadrat plus y kuadrat. Berarti fxy itu sama dengan 2y. Nah, jadi karena nilainya nggak sama, berarti kan ini nggak sesuai dengan konsep yang kita tahu. Makanya ini disebut, sorry, kesimpulannya PD-nya itu tidak eksak. Persamaan diferensialnya belum eksak. Karena nilai fvx-nya tidak sama dengan fxy-nya. Gitu. Nah, karena kita udah tahu bahwa PD-nya itu tidak eksak, ya kita harus paksa supaya persamaan diferensialnya itu bisa eksak gitu nilainya. Oke, aku coba tulis lagi x y dy tambah x kuadrat tambah y kuadrat dx sama dengan 0. Nah, tadi kita punya ini tuh fy, ini itu fx. Oke, atau biasanya notasinya ini, ntar ini kayaknya M, ini N. Ya ini bebas sih mau mana M mana N asal bisa dipahami. Nah, jadi ini mungkin sedikit hafalan buat step selanjutnya. Kalau kita mau ngubah PD yang tidak eksak menjadi PD eksak itu di kalkulus 2 atau 1 kita pernah belajar kan? Kayak kita mau cari solusi dari persamaan diferensial kita kali sama makhluk ini, kan? Faktor integrasi. Nah, di sini juga sama, tapi yang perlu dihafal adalah eh, faktor integrasi yang di sini itu bakal beda jenisnya sama yang di kalkulus satu. Oke, jadi misalkan ya kita punya fungsi namanya P. Nah, P itu bisa dicari nilainya dengan MY dikurang NX dibagi N. Ya, ini mungkin yang perlu dihafal. Oke, aku harus bilang ini dihafal sih. Karena MIK ini emang banyak hafal. Oke, jadi teman kawan-kawan perlu ingat bahwa kita harus bisa dapat nilai P ini dari MY atau M diturunin terhadap Y dikurang N turunin terhadap X dibagi sama N gitu. Jadi kalau kita masukin, tadi kan kita udah dapat MY-nya itu berarti 2Y, NX-nya berarti Y. Jadi P-nya itu sama dengan 2Y dikurang Y dibagi N-nya itu X ya. Berarti ini jadi 1/X. Tuh, ini kan 2Y kurang Y-nya coret-coret. Jadi kita dapat P-nya 1/X. Nah, karena dia bentuknya hanya dalam X, berarti kita bisa tulis ini PX. Tuh. Nah, dalam kasus lain bisa aja kawan-kawan ketemunya
Dia dalam bentuk Y doang. Tapi jarang banget di mana P-nya itu dua-dua variabel tuh masuk gitu. Itu jarang banget keluar di soal-soal PBD di tingkat 2. Oke, seperti itu dulu. Oh ya, kawan-kawan, kalau misalnya ada pertanyaan, boleh langsung on mic aja. Atau kalau misalnya berhalangan, atau ya ada kendala, bisa lewat chat nanti. Minta tolong kawan Dania buat sampein. Karena aku nggak bisa lihat chat kalau lagi share screen. Oke, kita udah dapat PX-nya 1/X. Tapi kita belum selesai di sini buat jadi si faktor integrasinya. Jadi buat nyari faktor integrasi itu, ini sama bentuknya sama kayak di kalkulus. Mu X itu kan sama dengan E pangkat integral Px dx. Karena kebetulan dalam soal ini P-nya itu hanya dalam X ya. Tuh. Nah, jadi kita tinggal integralin aja. E pangkat integral per X dx. Dan ini jadi E pangkat dan 3 X. Oke, berarti ini jadi em, X aja. Udah X aja. Oke, jadi kita udah dapet faktor integrasinya itu ya sekedar X aja gitu. Oke, setelah dapat ini, kita bisa langsung kaliin si persamaan diferensial yang awal, yang ini, sama si faktor integrasinya. Jadi, mu X dikali sama X, Y, dy ditambah mu X kali X kuadrat tambah Y kuadrat dx itu sama dengan mu X kali 0 ya, berarti 0 juga. Jadi ini X kuadrat Y dy ditambah X pangkat 3 tambah X Y kuadrat dx sama dengan 0. Nah, untuk memastikan apakah ini benar faktor integrasinya, kita coba cek dulu apakah ini exact atau enggak. Jadi kan kalau kayak gini, ini N, ini M. Nah, MY-nya itu berarti kan 2XY. NX itu 2XY juga. Nah, karena sama berarti faktor integrasi yang kita dapat itu udah benar dan kita bisa langsung cari solusi dari persamaan diferensial ini. Nah, oke, jadi persamaan diferensial akhirnya yang udah eksak kita tulis lagi kuadrat y dy tambah x pangkat 3 tambah x y kuadrat dx sama dengan 0. Nah, kita udah dapat persamaan diferensial eksaknya kayak gini. Oke, buat cari solusinya, kita bakal sedikit memanfaatkan konsep apa itu M, apa itu N tadi. Jadi, M itu kan, tadi ya. Nah, M itu sama dengan Fx. Jadi, di sini anggaplah ini namanya M aksen, karena kan nggak boleh sama dong, karena beda isinya. Jadi kan M aksen itu Fx. Ini N aksen, jangan aksen deh. Misalnya ini M bintang, sama dengan F terhadap X, N bintang itu F terhadap Y. Oke, berarti kan balik lagi ke konsep awal. Jadi ini tuh sama aja kayak kita menurunkan suatu fungsi. Nah, yang ini kita menurunkan suatu fungsi f, itu hasilnya jadi fx kali dx ditambah fy kali dy. Gitulah simpelnya. Berarti kan kita bisa kayak integralin masing-masing. Berarti kan dapat f-nya. Tahu gini deh biar kebayang. Kalau misalnya kita punya fx, gimana supaya jadi f? Berarti kan harus diintegralin terhadap x gitu kan. Sama kalau misalnya punya fy, berarti biar jadi f, integralin terhadap y. Makanya kita bisa pilih salah satu mau yang ini atau yang ini bebas, tapi sesuai integralnya sesuai variabelnya masing-masing. Nah, biasanya secara prosedural kita bakal pilih yang fx sih, biasanya ya. Cuman kalau misalnya kawan-kawan mau pilih yang fy itu boleh, nggak masalah sama sekali.
Oke, kalau misalnya kita coba ambil f, fx itu kan bakal sama dengan integral x dx. Berarti integral dari x pangkat 3 tambah xy kuadrat dx. Ini sama dengan hmm, x pangkat 4 per 4 ditambah x kuadrat y kuadrat per 2 plus c. Nah, tapi c ini kan, oke, kita cermatin kalau kita tuh integralin terhadap x, ya kan? Terhadap x. Berarti konstanta ini bisa angka, bisa bilangan real doang, bisa juga ya di variabel selain x, bisa juga misalnya fungsi terhadap y. Tuh. Jadi biasanya secara umum kita bukan tulis sebagai c tapi sebagai fungsi dari y. Oke, y. Gitu. Nah, kan kita udah dapat, berarti ini jadi fx, y. Karena di sini mengandung y. Kita udah dapat fx, y sama dengan x pangkat 4 per 4 tambah x kuadrat y kuadrat per 2 tambah y. Nah, setelah ini kan belum selesai. Kita kan mau dapat persamaannya secara utuh, solusinya secara utuh. Tapi di sini masih ada yang kayak belum jelas lah ini apa, makhluk apa gitu kan. Berarti kita harus cari GY. Nah, caranya adalah kalau tadi kita integralin terhadap X, sekarang kita coba turunin terhadap Y. Kalau fx, y diturunin terhadap Y kan berarti jadi FY. Vx, y sama dengan ini 0. Ini jadi 2y x kuadrat per 2 atau y x kuadrat tambah g aksen y. Nah, sementara kita tahu fy-nya tadi adalah n. Kita masukkan aja, berarti x kuadrat y sama dengan x kuadrat y tambah g aksen y. Berarti g aksen y sama dengan 0, ya kan? Jadi, y adalah suatu konstanta. Ini konstanta aja, bukan konstanta dalam X ya. Karena itu bakal mutar-mutar nantinya. Nah, jadi kita udah dapat nih. Berarti fx, y sama dengan x pangkat 4 per 4 tambah x kuadrat y kuadrat per 2 tambah c. Atau biasanya ditulisnya gini. Ini C1 berarti solusinya x pangkat 4 per 4 tambah x kuadrat y kuadrat per 2 sama dengan c. C aja gitu misal. Jadi kita udah dapat solusinya. Nah, ini yang diminta dari soal. Tuh. Nah, kira-kira dari nomor satu ini ada yang mau ditanyain nggak? Atau kalau misalnya kecepatan, bilang aja. Sorry, boleh ulang bagian yang tadi gak nyari P-nya, Nyari yang P, nyari oke. faktor integrasi yang PX-nya. Nah itu. Oke, oke, boleh, boleh. Nah, jadi buat nyari P eh ini sebenarnya agak bukan matematika sih. Tapi mau nggak mau kita harus hafal sih kalau di sini. Ini karena Bu Siska juga yang bilang gitu. Nah, jadi PX ini istilahnya punya rumus dalam tanda kutip kayak gini. Jadi M itu diturunin terhadap Y dikurang N diturunin terhadap X dibagi N doang. M-nya itu apa? M-nya itu pokoknya M itu yang pasangannya sama DX. Kalau N itu yang pasangannya sama DY. Tuh. Nah, kita bisa hitung turunan dari M terhadap Y kan berarti ini 0, ini jadi 2Y kan. Makanya ini jadi 2Y. Terus N diturunin terhadap X berarti jadi Y doang. Y doang. 2Y kurang Y kan
Y. Dibagi sama N-nya itu XY. Y-nya kecoret jadi 1/X. Itu. Gimana, Bang? Menjawab kah? Oke, oke. Nah, thank you sih. Oke, oke. Ini nih notes yang paling penting. Ini harus dicatat sepertinya. Oke, ada lagi yang mau ditanyain, kawan-kawan? Oke, kayaknya udah aman. Udah coba lanjut biar nggak kemalaman juga. Sekarang nomor 2. Nah, jadi di sini nomor 2 kita langsung diminta tentukan solusi persamaan diferensialnya. Terus petunjuknya gunakan transformasi Y sama dengan X kali V. Oke, biar nggak bolak-baliknya jauh. Nah, oke, jadi nomor 2 itu X kuadrat diaksen sama dengan Y kuadrat tambah X tambah X kuadrat. Eh, X kuadrat. Terus diminta buat cari solusi. Oke, karena di sini udah dikasihin YX sama dengan X kali VX. Ya, ini istilahnya tinggal kita substitusi aja sih. Tapi sebelum kita substitusi langsung, kita coba cari dulu ya aksen X itu sama dengan VX ditambah X kali V aksen X. Oke, berarti X kuadrat dikali sama VX ditambah X kali V aksen X sama dengan X kali VX dikuadratin ditambah X kali VX ditambah X kuadrat. X kuadrat VX ditambah X pangkat 3 aksen X sama dengan X kuadrat V kuadrat X tambah X kuadrat VX tambah X kuadrat. Ini jadi X kuadrat. VX tambah X V aksen X kuadrat V kuadrat X tambah VX tambah 1. Jadi ini bisa dicoret. Misalnya syaratnya X-nya nggak boleh 0 ya. Kalau nggak ada syaratnya, kayak nggak ada. Anggaplah ini X-nya nggak boleh 0 tapi. Jadi kita dapat X V aksen X tambah VX sama dengan V kuadrat X tambah VX tambah 1. Jadi X V aksen X sama dengan V kuadrat X tambah 1. V aksen X sama dengan V kuadrat X tambah 1 bagi X. Oke, sepertinya kelihatan solid. dV dx itu V kuadrat tambah 1 bagi X per V kuadrat plus 1 dV sama dengan per X dx. Berarti ini misalnya U sama dengan V kuadrat plus 1 berarti eh enggak. Integral ini tuh
tangan ya kalau nggak salah. Arkan nggak sih, Hap? Ya, arctan. Bener. Jadi arctan. Ini diintegralinnya. Tapi kok kayak ini banget, ribet banget. Arctan V sama dengan kan harga mutlak X plus C. Nah, habis ini V, bentar, bentar, bentar. Hmm, yang salah nggak ya? Memang ribet banget dah. Oke, dari V-nya, ya dapat V-nya gini tapi kayak sulit sekali ya. Bentar. X kuadrat di aksen sama dengan kuadrat di aksen sama dengan Y kuadrat tambah X kuadrat. Y X sama dengan X kali V. Makanya Y aksen V tambah X kali V aksen. Berarti X kuadrat kali V tambah X V aksen sama dengan V kuadrat tambah X kali Y tambah X kuadrat. Ya harusnya benar sih. Tapi sulit sekali. Oke, jadi kalau udah dapat V-nya, ya kita bisa langsung dapat Y dengan V kali X. Berarti X tangan X plus C. Nah, ntar bisa dicari kalau misalnya diketahui kondisi awal, ntar bisa dapat C-nya. Gitu. Ya mungkin ini lebih ke ngulinya aja sih yang harus teliti. Oke, dari nomor 2 ada yang mau ditanyain, kawan-kawan? Oke, sepertinya aman ya. Lanjut nomor 3. Nomor 3 itu, oke ini lebih aplikatif sepertinya. Penyebaran penyakit menular pada suatu populasi dapat dimodelkan secara sederhana sebagai berikut. Misalkan YT menandakan proporsi populasi yang terinfeksi dan proporsi populasi yang sehat adalah 1 min YT. Oke, logis. Laju penularan penyakit pada populasi DDT sebanding dengan banyaknya kontak antara sehat dan sakit. Oke, rumusnya ginilah intinya, formulanya. Dengan alfa konstanta positif. Saat awal sebanyak 5% populasi sakit, bagaimana perkembangan penyakit menular pada populasi seiring berjalannya waktu. Nah, karena DDT
sama dengan alfa kali Y kali 1 min Y. Dengan alfa itu positif. Nah, karena yang ditanya itu bagaimana perkembangan penyakit menular seiring berjalannya waktu. Jadi kayak eh, misalnya awal-awal kayak gimana gitu. Terus pada saat T yang jauh banget itu gimana sih Y-nya? Y-nya menuju kemana gitu. Ini mungkin mirip limit. Nah, jadi berarti kan kita perlu tahu dulu kayak kalau di PPD kita belajar namanya ada titik equilibrium, titik keseimbangan. Jadi titik keseimbangan itu kan bisa dicapai kalau perubahannya nol gitu kan. Di ya, the alpha Y 1 min Y itu sama dengan nol. Jadi titik seimbangnya itu ketika Y sama dengan nol dan Y sama dengan satu. Nah, kalau kita coba gambar skala kartesius, misalnya ini Y sama dengan satu, ini Y sama dengan nol. Nah, sekarang kita cek dulu. Kalau misalnya Y-nya sedikit atau enggak sedikit sih, ya misalnya Y-nya setengah gitu kan. Kalau Y-nya setengah, kita coba masukin ke sini, ini positif, ini positif. Jadi, kalau Y-nya setengah, dia tuh bakal positif. Yang positif apanya? DY DT-nya. Nah, karena DY DT-nya positif, di kalkulus kita belajar kalau turunan positif, berarti fungsinya naik. Tuh kan? Jadi, di titik setengah ini, entah di mana X-nya, tapi di setengah ini, pasti dia naik. Jadi, ketika orang yang oke, gimana bahasanya? Pokoknya ketika masih ada orang yang kan Y itu menyatakan proporsi populasi yang terinfeksi. Jadi ketika populasi terinfeksi, oke gini deh bahasanya. Karena proporsi itu kan berarti kayak bagian. Jadi ketika masih ada orang yang sehat, ini mungkin bahasanya terlalu sehari-hari ya, tapi supaya lebih dipahami, ketika masih ada orang yang sehat, pasti nanti nantinya dia bakal sakit gitu. Ntar kawan-kawan bisa coba ubah kata-katanya biar lebih formal buat di ujian. Artinya bakal sakit. Jadi yang dimaksud dari grafik ini tuh maksudnya ketika eh, masih ada orang, masih bagian yang sakitnya masih baru setengah, dia tuh ntar bakal jadi satu. Misalnya kalau ambil sepertiga misalnya sini. Nah dia tuh bakal jadi satu juga. Dia bakal naik naik terus ke satu. Nah terus gimana kalau misalnya proporsinya ya nggak mungkin sih lebih dari satu. Jadi jawabannya adalah eh, perkembangannya akan terus meningkat jumlah orang yang sakit sehingga menuju ya jadi semakin lama waktu bakal semakin orang tuh sakit semua gitu kasarnya. Kira-kira bingung nggak dari maksud aku? Adakah yang mau ditanyain dari nomor 3? Takutnya bingung. Oke. Nah, di sini kita nggak bicara gimana kalau Y-nya kurang dari nol atau Y-nya lebih dari satu kan dalam konsep peluang atau ya bagian lah gampangnya. Mana ada bagian yang 101% gitu. Kalau kita bicara orang ya, kan 100% orang
Misalnya masuk ITB kan 101% orang masuk ITB, 1%-nya apa? Kan nggak mungkin orang. Tuh, ya. Mungkin kalau bingung, ya kan orang tuh bisa nyampe semuanya atau nggak ada sama sekali. Nggak mungkin masa jin gitu. Nggak tahu lah, bingung jelasinnya. Tapi intinya kita cuma bicara di proporsi dari 0 sampai 1. Karena di peluang juga kan kita belajar kayak gitu. Oke, karena sepertinya belum ada yang mau ditanyain, lanjut ke soal selanjutnya. Nomor 4. Diketahui bahwa Y1 dan Y2 masing-masing merupakan solusi dari persamaan diferensial Y aksen bla bla bla. Periksa apakah Y solusi bla 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 bla, di mana alfa dan beta sebarang konstanta real. Kalau kita mau cek, hmm, oke. Nah, karena Y1 dan Y2 adalah solusi dari masing-masing, jadi kita bisa tulis atau bisa ganti Y-nya jadi Y1, di sini Y-nya jadi Y2. Y1 aksen ditambah PX kali 1 kemudian AX. Y2 aksen tambah PX Y2 sama dengan BX. Oke, nah sekarang kita disuruh cek apakah Y yang ini, alfa Y1 tambah beta Y2 adalah solusi dari yang atas tadi. Oke, kalau misalnya gitu, kita misalkan ada Y sama dengan alfa Y1 tambah beta Y2. Jadi kan, kita coba cari turunannya dulu. Jadi kan Y aksen sama dengan alfa Y1 aksen tambah beta Y2 aksen. Nah, kalau kita masukin ke persamaan ini, Y tambah PX kali Y, ini aksen tambah PX kali Y sama dengan apa gitu kan. Nggak tahu. Tapi maksudnya kita coba substitusi ke jenis ini. Nah, jadi kita masukin, kan ini aksennya ini, berarti alfa Y1 aksen tambah beta Y2 aksen tambah PX dikali alfa Y1 tambah beta Y2 sama dengan nggak tahu sama dengan apa. Makanya kita lanjutin ke bawah. Berarti ini alfa Y1 aksen tambah beta Y2 aksen tambah alfa PX kali Y1 tambah alfa beta. Sorry, kok alfa lagi. Beta PX kali Y2. Nah, konstantanya kita kumpulin. Sorry, koefisiennya kita kumpulin. Alfa Y1 aksen tambah PX Y1 tambah beta Y2 aksen tambah PX Y2. Oke, tadi kan kita tahu kalau ini itu sama dengan ini kan, sama persis. Berarti ini bisa kita ganti jadi alfa, kok merah? Alfa kali AX. Ini jadi beta kali PX. Jadi terbukti. Jadi kita sudah berhasil menunjukkan bahwa ini benar. Tuh, ya, kalau kayaknya hampir di setiap tahun itu ada soal diminta untuk tunjukkan. Simpelnya tunjukkan itu kayak kita substitusi aja. Jadi mungkin bisa dimaksimalin lah di poin soal-soal seperti ini. Oke, ada yang mau ditanyain di nomor 4?
Oke, kita coba baca deh. Pisau jempol. Oke, aman berarti. Nah, lanjut ke nomor 5. Tentukan solusi partikular. Di sini kita punya persamaannya ya aksen, aksen, aksen. Terus min 2 y aksen, aksen. Ditambah y aksen sama dengan 1 plus e pangkat x. Nah, diminta buat cari solusi partikular. Oke, buat cari solusi partikular, itu kita punya dua metode. Yang pertama ada namanya koefisien tak tentu. Yang kedua ada namanya variasi parameter. Variasi parameter. Nah, bebas mau pilih yang mana sebenarnya? Sorry, nggak bebas. Kalau mau pilih ini boleh, tapi bakal lebih rumit. Maksudnya caranya mungkin lebih panjang. Nah, kalau ini mungkin lebih singkat, tapi nggak bisa menjawab semua soal. Nah, kalau soalnya ini bisa dibilang sederhana ya. Jadi, koefisien tak tentu itu bisa dipakai kalau kita punya bentuk kanannya itu polinom. Kalau ya ini polinom. Terus yang kedua itu kalau misalnya berupa fungsi eksponensial e pangkat x. Terus yang terakhir itu kalau bentuknya sinus x atau cos x. Ini aja. Jadi kita cuman bisa pakai koefisien tak tentu kalau ruas kanannya itu dia polinom atau dia eksponensial atau dia sin x atau cos x. Nah, kalau misalnya ditambah-tambah gimana? Misalnya kanannya tuh px tambah pangkat x tambah sin x. Nah, ini boleh juga pakai koefisien tak tentu. Yang nggak boleh itu kalau misalnya mereka dikali. Ah, ya, dibagi malah lebih nggak mungkin lagi. Jadi ini boleh. Istilahnya apa ya bahasanya? Kombinasi gitulah. Masih penjumlahan. Nah, kalau kombinasi penjumlahan kita bisa pakai metode koefisien tak tentu. Kalau variasi parameter itu biasanya dipakai buat yang bentuknya aneh. Aneh dan sulit. Kelihatannya sulit. Kelihatannya sulit. Contohnya, kalau misalnya ruas kanannya tangan X. Kan sin X bagi cos X kan, karena pembagian itu nggak bisa pakai tak tentu, makanya pakai parameter. Ya mungkin bakal lebih kebayang kalau misalnya kawan-kawan nanti latihan habis tutorial sebaya ini. Oke, nah buat cari mau metode apapun itu, mau koefisien tak tentu, mau variasi parameter, itu biasanya secara prosedural kita bakal cari dulu solusi homogen, walau yang diminta partikular. Kita bisa bikin persamaan karakteristik. Ini jangan lupa ditulis ya, karena kalau nggak ditulis kayaknya bakal ngurangin poin. Sekedar dua kata ini. Jadi ini R pangkat 3 kurangin 2R kuadrat tambah R sama dengan 0. Ini terus dikasih keterangan solusi homogen. Ini bentuk homogen. Nah, ini bisa kita cari R-nya. Ini R kuadrat dikurang 2R tambah 1. Ini R min 1 kuadrat.
Kan R-nya 0 atau R-nya 1. Jadi dapat solusi homogennya C1 tambah C2 E pangkat X tambah C3 X E pangkat X. Karena di sini kan satunya punya eh, kayak punya jumlah dua kali kan. Ada yang satu di sini sama ntar kan ada kuadrat. Jadi ada dua kali. Ya dulu kita di Ale kan multiplicitas aljabar gitu. Jadi dia kayak terulang dua kali. Makanya ini yang untuk yang kedua itu nggak sama. Karena kalau sama kan ya buat apa kita tulis lagi gitu. Karena C2 ini yang bedanya doang. Makanya kita kali X. Nah terus habis dapat solusi homogen kita cocokin sama ruas kanan dari soal. Apakah ada yang mirip? Dan ternyata kalau kita lihat ada yang mirip. C1 itu kan konstanta. Ini juga konstanta. Terus C2 pangkat X ini sama persis. C2-nya di sini satu tapi. Makanya kita di sini bakal pakai pemisalan nggak seperti biasanya. Nah, jadi kalau biasa kita bakal memisalkan ini jadi A tambah B E pangkat X. Nah, tapi karena ada yang serupa, di sini kan sama-sama konstanta, ini juga konstanta kali E pangkat X, jadi nggak mungkin kita sama kayak gitu. Makanya solusinya adalah kita buat misalnya YP sama dengan AX tambah BX E pangkat X. Nah, tapi ternyata ini masih sama juga, ini masih serupa karena konstanta kali X E pangkat X. Berarti kita harus sekali sama X. Ini jadi AX kuadrat tambah BX kuadrat E pangkat X. Oke gitu, jadi kita bisa mulai. Ya ini kembali ke prosedur. YP aksen berartikan 2AX tambah 2BX E pangkat X tambah BX kuadrat E pangkat X. YP aksen berarti ini jadi 2A. Ini jadi 2B pangkat X tambah 2BX E pangkat X. Ini 2BX pangkat X tambah BX kuadrat E pangkat X. Terus di EP aksen. Ini 0. Ini jadi 2B E pangkat X. Ini diulang lagi. Jadi 2B. Oh ini ada yang sama ya? Main aja langsung. Ini 0. Ini jadi 2B E pangkat X. Ini jadi 4B E pangkat X tambah 4BX E pangkat X tambah 2BX E pangkat X tambah BX kuadrat E pangkat X. Ini jadi 6B E pangkat X. 4 tambah 6. 6. Oke, dapat JP aksen, JP aksen. JP aksen. Nah, kita balik lagi ke soalnya. Yang diturunin 3 kali itu dikali 1 aja. Mungkin aku hapus saja. Dikali 1. Terus yang ini dikali sama minus 2.
dikali 1. Jadi ini kita jumlahin. Hmm. Jadi ini kita ambil yang konstanta doang. Ini jadi min 4A. Atau enggak? Tulis aja deh. 2AX tambah 2BX pangkat X. 2BX kuadrat pangkat X. Dikurang 4A. Dikurang 4B pangkat X. Dikurang 8BX pangkat X. Dikurang 2BX kuadrat pangkat X. Ditambah 6BE pangkat X. Tambah 6BX pangkat X. Tambah BX kuadrat pangkat X. Ini sama dengan 0. Jadi, yang bisa dicoret enggak ya? Ini kurang ini. Kurang ini jadi min 6. Min 6 tambah 6. Oke, habis. Habis. Terus, X kuadrat pangkat X. BX kuadrat pangkat X. Habis juga. Terus, di sini ada 2AX. Kurang 4A. Kurang 4B pangkat X. Oke, ini berarti jadi plus 2. Setelah ini min 4, ini plus 6. Oke, ini sama dengan 0. Berarti, sorry kok 0 sih. 1 tadi. Bentar. 1 plus pangkat X. Tapi kok aneh ya? Why? Oke, ini. Terus sudah deh. 1 plus. Berapa tadi? 1 plus pangkat X. Tapi nggak make sense. Kalau misalnya kayak gini. Nah, ada yang salah hitung nggak ya? 2X.
Oke, oke. Karena aku bingung, kita coba cari, kita coba pakai cara lain deh. Kan kita dapat tadi C1, ini pakai versi parameter, kayaknya lebih aman. Jadi kan misalnya YP sama dengan C1X tambah C2X kali E pangkat X tambah C3X kali X E pangkat X. Nah, ini memenuhi SPL C1 aksen X tambah C2 aksen X E pangkat X tambah C3 aksen X E pangkat X sama dengan 0. Ini 0 tambah C2 aksen X E pangkat X C3 aksen X kali sama pangkat X tambah C pangkat X sama dengan 0. Ini 0, ini lagi-lagi gini. Ini jadi E pangkat X tambah berarti ini jadi 2. Nah, ini sama dengan 1 tambah E pangkat X. Oke. Kita punya round sekian. 100 pangkat X, E pangkat X, E pangkat X. Ini X, E pangkat X. X plus X, E pangkat X. 2E pangkat X plus X, E pangkat X. Nah, determinannya itu berarti ambil ini X, E pangkat X, 2E X plus X, E pangkat X. Jadi ya ini tinggal dikurang sih. Jadi harusnya ini E pangkat 2X. Sorry. Iya benar. Ini kali ini kurang ini kali ini. Ini tinggal kurang ini. Jadi oke, benar harusnya. Jadi warna sekiannya gini. Sekarang kita coba cari C1 aksen. Itu aksen X itu sama dengan oke, kita bikin matriks lagi. Ini ada 0, 1 plus E pangkat X. Ini E pangkat X, E pangkat X, E pangkat X. Terus di sini. E pangkat X, E pangkat X plus X, E pangkat X. 2E pangkat X plus X, E pangkat X. Bagi sama E pangkat 2X. Ini itu plus E pangkat X dikali sama tutup. Oke, kali E pangkat 2X. Langsung aja. Jadi ini dicari determinan, nanti ketemunya gini. Jadi C1X-nya sama dengan, ya diintegralin aja, jadi X tambah E pangkat X tambah misalnya apa?
A misalnya. Terus lanjut ke C2. Ini kita pakai variasi parameter. Jadi ini round sekian. Kita ambil koefisiennya semuanya. Ini kan, sorry bukan koefisien. Kayak pengali dari C-nya ini. Kan kali satu, ini tuh sebenarnya C1 aksen kali nol. Itu. Terus kita hitung determinannya. Sebelah E pangkat 2X. Nah, cara cari C1, C2 itu namanya pakai aturan Cramer. Jadi, gampangnya C1 kan di sini. Jadi ini tuh kayak ditutup. Terus kita ambil sebelah kirinya dulu. Sebelah kiri dari sini kan nggak ada. Makanya kita pindah ke yang paling ujung sini. Gitu. 0, 1 plus E pangkat X, dan seterusnya. Jadi kalau C2, kita tutup C2-nya. Kita ambil paling kiri. Sorry, lebih kiri. Yang lebih kiri. Di sini ada tuh 0, 0. Terus selanjutnya X, E pangkat X. Pangkat X plus X, E pangkat X. 2E pangkat X plus X, E pangkat X. Ini 0, 0. 1 plus E pangkat X. Oke. Dibagi sama E pangkat 2X lagi. Jadi ini. Tutup ini jadi X plus X, E pangkat X. Ini 0. 2E pangkat X plus X, E pangkat X. 2 plus E pangkat X. Oke, berarti ini yang lebih ribet. X plus E pangkat 2X. Ya. Oke, jadi intinya mah ini gini, terus X, E pangkat 2X. Sama E pangkat 2X. Oke, dan seterusnya kita bisa dapat C2 berapa? Tinggal diintegralin, meskipun sulit. Harusnya ini kayaknya aku ada yang salah hitung sih di sini. Jadi mungkin kawan-kawan bisa coba hitung di bagian yang koefisien tak tentu, kayaknya aku ada salah angka atau apa. Tapi harusnya bisa ketemu sih di sini. Ini alternatif cara lain, itu variasi parameter. Jadi kita kayak bikin, gampangnya kan homogennya tadi C1 tambah C2 bla bla bla. Nah, konstantannya itu jadi fungsi dalam X gitu. Terus sistem persamaan linearnya tuh si konstantannya diturunin dikali satu, ini kan dikali satu. Terus tambah ini kali pangkat X bla bla bla. Terus itu sama dengan nol. Nah, persamaan yang kedua itu ini masih sama, tapi yang ininya sekarang diturunin juga jadi nol. Ini turunin jadi pangkat X, ini turunin jadi ini. Terus sama dengan nol. Karena dia ada tiga fungsi, ada C1, ada C2, C3, makanya kita bikin 3 baris. Kalau misalnya ada 4, berarti 4 baris, dan seterusnya. Itu, nah ntar bakal dapat C1-nya apa, C2-nya apa, C3-nya apa. Nah nanti bisa langsung dimasukin ke solusi yang ini. Langsung kita substitusi ke sini aja, dan itu harusnya benar kalau nggak salah hitung. Lagi-lagi. Oke, jadi gitu kalau untuk nomor berapa ini? Nomor 5. Maaf kalau nggak selesai, kayaknya aku udah salah hitung. Dan takutnya malah kelamaan nanti. Jadi kawan-kawan bisa kerjain mandiri aja. Ntar kalau misalnya ada yang salah dari koordinatan aku, boleh ntar dikabarin aja. Oke, biar nggak kemalaman, kita lanjut aja ke bagian C nomor 1.
Nah, ini soal cerita yang setelah aku baca ini mirip banget sama soal kalkulus dulu. Jadi kalau dulu kan kita bicara soal galon, tangki gitu kan. Sekarang danau. Jadi ada danau, dia di dalamnya ada sampah, ada polutan. Volume awal itu, ini volume danau ya. Volume danau itu ada 10.000 galon. Di ibaratnya kita punya danau, tapi misalnya danaunya kotak. Nah ini volumenya 1.000 galon. 10.000 ya? 10.000 galon. Nah terus diketahui ada kandungan polutan di dalamnya itu ada 0,02 gram. Oh ini mula-mula. Jadi di dalam sini ini pada saat mula-mula itu kan berarti di waktu nol. Terus mula-mula berarti kan soalnya polutannya itu sebesar 0,202 gram per galon. Atau kalau dari total volume berarti kan tinggal dikali 10.000. Ini jadi tolong cara dua berarti 200 gram. Jadi awalnya polutannya itu ada 200 gram di danau. Nah, terus ke dalam danau mengalir masuk air bersih. Air bersih berarti nggak ada sampah, benar-benar air yang masih murni gitu. Dengan laju 50 galon per menit. Jadi air masuk 50 galon per menit. Nah, terus dan keluar dengan laju 40 galon per menit. Jadi yang keluar ini kan pasti yang di dalam danau. Sementara di danau itu ada polutan. Tuh. Jadi ada air yang keluar besar 40 galon per menit. Asumsikan polutan tersebut tersebar merata pada danau. Oke. Bagian A, misalkan Y menyatakan berat polutan pada danau saat waktu T. Tuliskan persamaan diferensial yang menyatakan laju perubahan polutan beserta kondisi awalnya. Oke. Kalau kita bicara berat polutan, berarti kan berat itu erat dengan massa kan. Ya, kita nggak bicara fisika, anggap aja massa itu sama dengan berat, bukan dikali gravitasi dan sebagainya. Berarti kan kalau kita ingat pas TPB, kita bisa dapat massa itu dari apa bahasanya? Konsentrasi kali sama volume. Sorry. Massa. Oh iya benar. Konsentrasi kali volume. Tuliskan persamaan yang menyatakan laju perubahan polutan. Jadi kan yang berubah di sini volumenya kan yang paling kelihatan mencolok atau kayak volumenya itu masuk 50 keluar 40 berarti kan volumenya yang ada itu bakal bertambah 10 tergantung berapa menit ya kan. Jadi misalnya 1 menit itu nambah 10 galon ya kan. Terus 2 menit berarti nambah 20 galon. Makanya di sini ada 10 kali T. Tergantung dia ukurannya berapa menit. Nah, terus kita belajar kalau massa itu kan konsentrasi kali volume atau coba balik deh. Massa per volume itu konsentrasi. Oke, karena di sini ditanya perubahan laju perubahan polutan. Jadi laju perubahan polutan ini maksudnya eh, laju perubahan si massanya harusnya.
Oke, pasal. Nah, laju perubahan massa berarti kan di dt karena di sini katanya eh, berat polutan itu dianggap sebagai Y. Nah, karena massa itu dipengaruhi sama volume, jadi bentar. Oh, ini maksudnya konsentrasinya. Hmm, oke, kayaknya ini konsentrasinya nggak. Oke, bener ya, konsentrasi kali volume. Nah, konsentrasi itu kan sama dengan ini kayak muter-muter sih. Gimana ya bahasanya? Kalau kita mau cari massa, berarti kan ini kayak massa dibagi volume kali volume. Ini kan eh, cara gambling kita mengatakan ini. Pastilah. Berarti kan kalau massanya berubah, ya tergantung sama massa sebelumnya sama volumenya, ya kan? Nah, sekarang kita lihat dia tuh berubah karena apa? Yang pertama eh kita tinjau kalau misalnya air masuk, tapi ini airnya air murni, air bersih kok air murni. Nah, karena airnya bersih berarti kan dia nggak mengandung polutan sama sekali, makanya dia kayak nggak ada yang masuk. Dan perubahan itu masuk kurang keluar. Sementara yang masuk itu nol. Jadi ya udah nol aja. Karena nggak ada polutan yang masuk. Kalau polutan yang keluar, berarti kan dia keluarnya debitnya gini, 40 galon per menit. Nah, si polutan itu juga bakal sama. Hmm. Jadi karena, oke. Hmm, kalau kita coba lihat dimensinya deh. DEDT itu kan gram per menit ya. Ini gram per menit. Berarti kan si kanannya juga harus gram per menit. Nah, yang pasti itu kita dapat kalau eh volumenya tuh volume yang keluar debitnya tuh 40 galon per menit. Nah, supaya dimensinya jadi gram per menit, berarti kan kita harus cari gimana supaya galonnya hilang, gimana supaya ada gramnya. Nah, sementara gimana bahasanya? Yang keluar, polutan yang keluar itu kan ya ada di suatu massa kan. Jadi, misalnya kita punya danau gini, terus airnya keluar. Kalau airnya keluar, berarti kan airnya membawa polutan. Nah, sebanyak apa sih polutan yang keluar dibanding sama yang tadinya ada di danau? Nah, itu sama aja kayak kita kali si polutan total di danau tadi dikali sama 40 galon per menit. Karena yang keluar cuma sebesar 40 galon. Sementara volumenya itu bisa sampai 1000 bahkan lebih. Gitu. Nah, tapi ini kan satuannya masih gram doang. Jadi kan supaya galonnya hilang, berarti kita tinggal bagi sama volumenya. Volume total. Jadi ini tuh kayak kita hitung konsentrasi total di danau, terus dikali sama 40. Karena 40 ini jumlah air yang keluar. Tuh, ini jadi minus Y bagi 10.000 plus 10 T kali 40. Tuh, ini jadi
Nah, jadi kayak gini. Ini DT-nya. Nah, ini udah menjawab soal yang A. Terus untuk yang B, itu kan banyaknya polutan pada danau. Nah, karena ditanya banyaknya polutan pada danau saat T menit, ini sama aja kayak kita disuruh cari solusi persamaan diferensial ini. Dengan 1/min 40Y D sama dengan 1/10.000 plus 10 T DT. Berarti ini jadi 1/min 40 dan harga mutlak Y 21/10 dan dari 1000 plus T plus C. Oke, kita tadi punya informasi kalau Y0, ini kan Y0, polutan mula-mula itu kan berarti Y0. Y0-nya sama dengan 200. Jadi, saat Y0 sama dengan 200. Jadi, 1/min 40 dan 200 sama dengan 1/10 dan 1000 plus C. Oke, ini T min 1/40 dan 200 kurang 1/10 dan 1000 sama dengan C. Nah, ini bisa dihitung, dapatlah C-nya. Jadi kita bisa dapat YT-nya benar apa? Oke, kita selesaiin deh. 200 itu kan ini 1/10 minus 1/4. Dan 200 itu oke deh. Neslun. Atau enggak? Sorry, salah. Kenapa nggak nyari Y-nya aja? Ini dapat ln Y sama dengan minus 4 ln 1000 plus T plus min 40C. Berarti Y sama dengan EXP. Nah, oke, kita bisa dapat C-nya. Nah, kita bisa dapat C-nya dari masukin saat Y0 sama dengan 200. Terdapat C-nya sama dengan sekian. Oke, jadi dapatlah solusinya Y sama dengan XP 4. Nah, ini masa saat T itu XP min 4 dan 1000 plus T min 40 bla bla bla. Gitu. Nah, ini udah menjawab soal yang bagian B. Nah, terus bagaimana kandungan polutan setelah waktu cukup lama? T menuju tak hingga. Oke. Oke. Ini bisa kita pecah. Nah, bisa jadi gini.
Harusnya bisa sih. Ya bisa. Nah, ini kan sama dengan ini 1000 plus T pangkat min 4. Oke, kalau misalnya ditanya T menuju tak hingga, berarti kan ini bakal tak hingga, tapi karena dia pangkat minus 4, berarti kan ini kira-kira kasarnya ini bakal jadi 1 per tak hingga kan, sama dengan 0. Jadi lama-kelamaan si polutan, kandungan polutannya itu bakal menghilang, bakal 0. Jadi interpretasinya lama-kelamaan polutan akan menghilang dari danau. Itu buat jawaban yang C. Jawaban yang B-nya ini. Oke, itu sih. Kira-kira eh, kawan-kawan ngerti nggak maksud yang aku jelasin? Karena kita nggak nyelesain sampai akhir sih. Aduh, aman kuat, nggak jelas. Gimana? Aman nggak ini? Ya, ini mungkin terlalu gimana ya pasnya? Terlalu ngitung sih, jadi angkanya juga nggak enak sih. Tapi kurang lebih paham nggak terkait caranya? Oke, kalau nggak ada yang jawab, asumsinya paham. Kalau bingung ntar bisa tanya aja guys langsung. Sekarang nomor 2. Oke, kita punya sound diferensial. Ini harusnya lebih gampang dari yang tadi. Sama dengan tan X. Berarti sound karakteristiknya kita punya persamaan karakteristiknya R pangkat 3 tambah R sama dengan 0. Yang bentuk homogen. Ini R kuadrat plus 1 sama dengan 0. Sama dengan 0. Nah, ini berarti tahu R kuadrat sama dengan 1 harusnya saya ini nggak sih R sama dengan I. Ya nggak sih. Minus I. Iya harusnya. Oke, jadi solusi homogen C1 tambah, karena nggak ada berarti ini A sin X tambah B cos X. Dah dapat ini solusi homogen. Nah, terus solusi partikular. Nah, kalau ini tan X kita bakal pakai variasi parameter kayak yang tadi. Jadi ini kayak variasi parameter jadi C1X tambah AX kali sin X tambah BX kali cos X. Ini sama dengan YP. Nah, ini memenuhi SPL ikut. Satu aksen X tambah A aksen X kali
sin X tambah B aksen X kali cos X sama dengan 0. Ini 0 tambah aksen X cos X sama B aksen X. Ini berarti kurang sin X sama dengan 0. Sin A aksen X, sin X, min B aksen X, cos X sama dengan tan X. Dengan cara yang sama kayak di soal sebelumnya, soal nomor 5 tadi, kita pakai aturan Kramer atau kita cari Wronskian dulu. Ini 0. 1, 0, 0. Sin X, cos X, min sin X, cos X, min sin X, min cos X. Tutup. Ini jadi sisa cos X, sin X, min sin X, min cos X. Ini kan jadi min cos kuadrat X kurang sin kuadrat X. Berarti ini jadi minus 1. Oke, cukup enak angkanya kayaknya. Nah, dapat C1 aksen itu sama dengan 0, 0 tan X. Ini sin X, cos X, minus sin X, cos X, minus sin X, minus cos X. Dibagi minus 1. Jadi tan X kali sama min sin kuadrat, min cos kuadrat kali min 1, 1 tan X. Berarti C1X sama dengan ini harusnya minus ln cos X C. Atau ya ini aja. Tan itu integralnya ya ln cos benar. Terus lanjut C2 aksen X itu sama dengan cara yang sama. Ini 100. Kok C2? Ah, 100 di sini min sin X. Sorry, cos X. Min sin X min cos X. Ini 0 tan X. Jadi bagi min 1 jangan lupa. Tan sin kurang cos. Ini min. Oke. Artinya ini jadi 1 per cos X. Nah, integral 1 per cos X. Apa ya? Aku lupa lagi. Integral kosekan. Integral sekan. Oke, jadi gini lah. Nah, ini dapat A-nya gini. Sorry. Dapat A-nya ini dari hasil integral secant X. Lanjut ke B. Nah, B itu caranya sama. Kramer lagi.
Oke. Ini jadi 1, 0, 0. Terus di sini jadi sin X, cos X min sin X. Sebentar. Oke, sepertinya aku kebalik di sini. Oke, ini kebalik. Sorry. Kebalik. Ya, kebalik. Nah, jadi ini sin X kali tan X. Jadi kan, oke, ini harusnya benar. Jadi integralnya itu X kali. Bisa diubah jadi 1 min. Oke, oke, jadi intinya dia bisa dapatlah A-nya ini. Sebentar, ini minus. Enggak. Benar. Jadi ntar dapatlah AX-nya gini. Nah, kalau ini yang sin X itu 0, 0, sin X cos X tan X. Ini kanannya 0, 0 tan X. Oke, bagi min 1 sama dengan minus sin X. Jadi integralnya adalah X cos X. Sorry, cos X. Oke, gitu harusnya benar sih. Ya, jadi dapatlah ntar A-nya bisa dicari. Kita udah dapat C1. Sorry, C1-nya yang ini. Terus A-nya dicari, B-nya dapat cos X. Nah, ntar masukin ke YP-nya. Ini YP-nya. Nah, ini. Nah, ntar ganti C1 A1 sama B-nya. Dapatlah Y partikular. Oke, berarti ini harusnya tadi ada yang salah. Tuker posisinya. Oke, ini kayaknya ada yang ketuker. Terusnya ini di sini. Balik coy. Wait.
Oke, nggak terlalu ngaruh sih sebenarnya. Kayak gini. Ya, nggak terlalu ngaruh sih sebenarnya mah. Tinggal kasih minus dong. Itu. Oke, itu buat solusi partikular di nomor 2. Kita lanjut ke nomor terakhir. Sistem pegas masa redaman Angger. Nah, nomor 3 ini kalau cerita lagi. Jadi, kita punya persamaan 2x aksen. 2x aksen-aksen tambah cx aksen tambah setengah x sama dengan ft. Nah, di soal A katanya C-nya 1 dan tanpa gaya luar. Berarti soal A itu 2x aksen-aksen tambah x aksen tambah 0,5x pada 0. Ini bisa dibentuk samaan karakteristik 2r kuadrat tambah r tambah setengah pada 0. Jadi, apa ini? Tentukan solusi x. Oke, kalau gini berarti kita pakai minus 1 plus minus dari 1 kuadrat dikali 4 kali 2 kali setengah per 4. Loh, masih sih gini. Min B minus akar B kuadrat dikurang 4 AC. Iya benar nih. Min 1 plus minus akar dari itu kurang 4. Min 3 minus akar 3 per 4I. Berarti solusinya adalah solusi homogen. Ya, solusi aja sih. Ini E pangkat min 1/4 A cos akar 3/4 tambah B sin akar 3/4. Ini solusi dari soal A. Sekarang lanjut ke B. Nah, kalau di B tanpa redaman, jadi ininya hilang. T 2 X aksen tambah setengah X sama dengan FT. Oh, ini ada T-nya. Terlupa. Nah, karena ditanya juga ternyata gimana gerak benda saat T menuju hingga. Nah, karena di sini kan E pangkat min 1/4. Jadi, per E pangkat 1/4 T. Terus bla bla bla. Nah, karena T-nya menuju hingga berarti si X itu menuju 0. Jadi, kayak kan tadinya dia beroscilasi gini. Ya kan? Nah, tapi karena pengaruh ini, dia oscilasinya tuh kayak makin lama makin kecil. Lama-kelamaan amplitudenya 0. Amplitudenya menuju 0. Gitu. Jadi makin lama dia kayak makin nggak berosilasi. Gitu. Nah, kalau ini FT-nya sin T per 2. X 0-nya 3, X aksen 0-nya 0. Sin dari T per 2, X 0-nya 3, X aksen 0-nya 0. Oke, ini
Lagi-lagi nih jadi 2R kuadrat. R kuadrat tambah setengah sama dengan 0. Berarti setengah seperempat jadi R-nya terus minus setengah I. Oke. Berarti dapat solusi homogennya A sin setengah X tambah B cos setengah X. Nah, karena dia udah kok X sih T. Nah, tapi karena dia udah masuk di sini, jadi ini kita kalian X dulu. TYP. Sorry, bukan ini yang masuk sini. Karena ini kan sin. Jadi kita mau misalkan A sin T per 2 tambah, atau jangan A lagi. Misalnya ini C sin T per 2 tambah D cos T per 2. Karena di sini permisalannya ini kan sin T per 2. Jadi permisalannya sin plus cos. Nah, tapi karena di sini udah sama kayak yang di solusi homogen, jadi kita kali X. Itu. Ini YP aksennya kok iya lagi. X harusnya. Ini jadi, sorry ini T ya. Ini jadi D, C, T tambah T kali T sin T per 2. C, ini 1 tambah ini cos T per 2 dikurang T sin T per 2 tambah D, ini sin T per 2 tambah T cos T per 2. Terus X P aksen-aksen didapat sekian. P aksen-aksen dapat. Jadi ini diturun-turunin aja. Meskipun pasti ribet. Nah, habis itu kita masukin ke sini. Ke sini. Jadi kan, oh sampai 2 doang nih. Kira sampai 3. Nah, lanjut aja. Ini satuin dulu deh. Step kedua. Itu kan ada C. Terus tambah T. Kalau sin T per 2 itu sama C min CT plus D. Oke. DXP aksen-aksen. Ini jadi min sin T per 2. Ini C plus DT dikali. Sorry, tambah. D cos T per 2. Ini juga sama, ini jadi cos T per 2 min CT plus D tambah sama Bang C sin 2. Oke, ini mungkin terlalu lama banget sih ini hitungnya.
Tapi kira-kira begini ntar bisa dimasukkan ke sini. Nanti kita bisa dapat C sama D-nya berapa. Jadi solusi XT-nya, solusi XT terus sama dengan X homogen tambah XP. Nah, terus ini kan X homogennya masih berupa ini ya, mana sih tadi? Nah, masih berupa A sama B. Jadi ini si A sama B-nya substitusi X aksen 0 sama dengan 0, X0 sama dengan 3. Jadi dapat A dan B sama dengan sekian. Gitu. Jadi substitusi informasi yang diketahui yang ini itu di akhir kalau udah dapat XP sama XH-nya. Jangan langsung disubstitusi di XH atau XP karena bakal nggak dapat apa-apa gitu. Oke, kira-kira begitu dan ntar kalau nggak salah hasilnya tuh bakal enggak ding. Ya, karena di sini ada pengaruh kayak mana ya? Nah, ini kan sinnya tuh bakal dikali sama T. Terus cosnya bakal dikali sama T. Cos ini, right? Cos ini bakal dikali sama T. Nah, jadi karena T-nya kan di soal ditanya dia menuju tangga. Jadi makin lama T-nya makin tinggi. Berarti kan karena di sini T berpengaruh jadi amplitudo, makanya kayak gelombangnya tuh makin lama makin naik. Nah, tahu kalau di kelas kita nyebutnya beresonansi. Jadi kesimpulannya dia beresonansi. Terus kalau ini osilasinya namanya, nah karena ini berarti osilasinya osilasi teredam. Itu. Oke, mungkin pusing, masih pusing sih aku juga pusing. Tapi ya kurang lebih seperti itu pembahasan ujian tahun kemarin. Mungkin lebih ke arah gimana ya? Capek ngitungnya aja sih. Karena pasti turunannya bisa kayak nyampe 3, terus fungsinya aneh-aneh gitu. Aku ada sedikit ganjel tadi mana ya? Hmm, enggak ding harusnya. Oh, ya udah. Enggak ada ding emang salah aja nih kayaknya. Salah hitung. Oke, kira-kira itu sih untuk pembahasan ujian tahun kemarin. Sebelum ditutup karena udah malam juga ada yang mau ditanyain nggak? Mungkin nggak secara soal gitu tapi kayak ada konsep yang belum paham secara sekilas. Oke, mungkin udah pada ngantuk juga ya. Jadi karena udah lumayan malam, mungkin aku cukupkan nanti catatannya aku kirim ke kawan Dani aja. Oke, kalau dari aku cukup sekian. Selamat malam, terima kasih kawan-kawan semua.